Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Billy dalam program Pendalaman Alkitab. Program ini hadir seperti biasanya akan membahas topik-topik yang menarik seputar firman Tuhan dengan tujuan agar saudara diperlengkapi dengan hikmat dan pengertian. Karena sebagaimana firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, saudara bisa melihat nggak respon mereka? Apa yang terjadi saat mereka jatuh dalam dosa? Alkitab berkata bahwa mata mereka terbuka dan mereka bisa melihat ketelanjangan mereka. Dan kemudian mereka bereaksi dengan keadaan itu, mereka ketakutan dan mereka bersembunyi. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, fokus mereka adalah Tuhan. Mereka tidak punya waktu untuk fokus pada tubuh mereka. Tapi mereka fokus hanya pada hubungan mereka dengan Tuhan, relationship mereka dengan Tuhan. Mereka hanya fokus pada perintah Tuhan untuk mereka lakukan. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mulai fokus pada diri mereka. Sama seperti kebanyakan kita manusia sekarang. Semua fokus kehidupan kita pasti tertuju pada tubuh kita. Bagaimana kita memuaskan keinginannya, keinginan jiwa kita yang terdalam. Pernah nggak kita mau menjalin relationship kita sama Tuhan? Pernah nggak kita pengen terhubung kembali dengan Tuhan? Saudara tidak akan pernah punya hasrat seperti itu sebelum roh manusia saudara dihidupkan kembali oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika manusia melihat ketelanjangan mereka bersembunyi, mereka menyemat daun pohon ara dan membuatnya menjadi cawat atau menjadi pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ada ketelanjangan yang membuat aku malu dengan diriku dan aku harus menutupi itu. Ini bisa dikatakan sebagai racun atau efek dari buah pengetahuannya. Mereka tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Itu juga yang bekerja di dalam diri kita. Makanya seringkali kita mulai berpikir, aduh aku ini banyak melakukan dosa dalam seminggu ini. Gimana ya caranya ya? Aku harus kebaktian deh. Atau aku nanti pulang aku mau baca Alkitab deh. Atau aku nanti mau berdoa deh. Supaya apa? Pikiran saudara. Supaya saudara boleh menenangkan hati nurani saudara. Karena hati nurani saudara tuh menuduh saudara setiap hari bahwa kamu berdosa, kamu bersalah. Kamu harus perbaiki keadaan itu. Dengan cara apa? Kamu harus mencari kebaikan untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya menyeimbangkan kejahatan yang bekerja dalam dirimu. Padahal saya mau kasih tahu saudara ya, kebaikan yang saudara pikirkan itu juga berasal dari buah pengetahuan. Di dalam diri kita ada dua hal yang sedang bekerja, yaitu kebaikan dan kejahatan. Dan dua-duanya ini sama, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dua-duanya ini adalah produk dari buah pengetahuan di dalam diri kita. Kenapa manusia bisa ketakutan? Padahal sebelumnya mereka tidak malu dan mereka tidak takut menjumpai Tuhan. Tapi kemudian ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan, mereka bersembunyi dan mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Ketika Tuhan bertanya, apakah mereka memakan buah pengetahuan? Apa jawab Adam? Dia dengan enaknya berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi aku makan buah ini. Lalu Tuhan bertanya kepada perempuan, mengapa engkau memakan buah pengetahuan? Lalu perempuan ini menjawab, ular itu yang menggoda aku sehingga aku mengambil dan memakannya. Dengan kata lain, Adam dan Hawa itu tidak mau mengakui kesalahan mereka karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Alih-alih mereka mengaku dosa mereka, mereka malah menunjuk kepada yang lain. Adam berkata, itu gara-gara Hawa yang kau tempatkan di sisiku. Hawa berkata, itu gara-gara ular yang menggoda aku. Dengan kata lain, Hawa itu bilang gini, ular Tuhan yang kau tempatkan di taman ini yang membuat kami jatuh. Ujung-ujungnya mereka artinya menyalahkan Tuhan. Bukannya mereka mengakui kesalahan, tetapi mereka malah saling melemparkan kesalahan. Maka sebagai orang percaya, saudara kalau punya kesalahan, saudara cepatlah mengakui dosa dan pelanggaran saudara di hadapan Tuhan. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui pelanggarannya akan disayangi. Taman Eden itu adalah gambaran relationship antara manusia dengan Allah. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka harus diusir dari Taman Eden. Itu menggambarkan keterpisahan antara manusia dan Allah. Karena Tuhan tidak akan pernah bisa dekat dengan yang namanya dosa. Kesucian Allah itu terlalu mulia. Sehingga kalau seandainya Tuhan hari ini hadir di tengah-tengah kita, maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa tetap hidup.
Ada begitu banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh manusia untuk membersihkan diri mereka dalam upaya supaya mereka layak mendekat kepada Tuhan. Karena mereka sadar kekotoran diri mereka itu membuat mereka terhalang. Tetapi masalahnya bukan soal kebersihan tubuh kita, pakaian kita, tetapi keterpisahan itu disebabkan oleh karena dosa itu menetap dalam diri kita. Itu sebabnya semua manusia yang dilahirkan dari Adam dan Hawa itu terlahir menjadi orang-orang yang terpisah dari Tuhan. Mereka terpisah karena mereka membawa natur dosa, hukum dosa di dalam diri mereka. Nah, saat manusia Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, sebagaimana dikatakan bahwa pada hari mereka memakan buah pengetahuan itu, mereka pasti mati. Jadi makna dari mati ini pada dasarnya adalah terpisah dari Allah. Nah, orang yang terpisah itu boro-boro menjadi anak Allah. Mereka justru menjadi seteru atau menjadi musuh Allah. Dan upah menjadi musuh Allah itu cuma satu, saudaraku. Dibinasakan atau dihukum. Sebenarnya manusia jatuh ke dalam dosa itu karena pilihan mereka sendiri. Mereka tidak taat pada Tuhan dan mereka lebih memilih untuk menuruti apa kata iblis. Dan di sini tidak ada kewajiban dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang memilih jalan kebinasaan. Tetapi sekali lagi, ia bukanlah Allah kalau ia tidak memiliki kasih yang tak terbatas. Itulah sebabnya kenapa Tuhan sendiri harus turun menjadi manusia. Karena ini adalah satu-satunya jalan agar manusia boleh diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Saudara pasti akan teringat dengan firman ini bahwa Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kebutuhan setiap manusia di dunia ini yang jatuh dalam dosa adalah dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Kita yang tadinya terpisah jauh, kita akan dipersatukan kembali oleh karena Kristus. Maka satu-satunya jalan untuk kita bisa kembali kepada Bapa, untuk hubungan kita bisa kembali diperdamaikan kepada Tuhan, hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Itu sebabnya Tuhan harus menjadi manusia dan mati menyerahkan nyawanya bagi kita untuk menjadi domba penebus dosa kita. Ini adalah sebuah prinsip sudah digambarkan di dalam Kejadian ini, bahwa ketika itu Tuhan memberikan manusia itu pakaian dari kulit binatang. Jadi dengan kata lain, manusia berusaha untuk menutupi dosanya, untuk menutupi ketelanjangannya dengan segala daya upaya, dengan menyemat daun pohon ara untuk menutupi dosa mereka, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itu bicara soal kehidupan agama, amal ibadah, kebaikan. Semua yang berasal dari diri manusia itu tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, semua itu jahat ketika itu diupayakan untuk meraih keselamatan. Karena inisiatif keselamatan itu adalah Tuhan kita sendiri. Dan kulit binatang itu dia jadikan pakaian untuk dikenakan manusia. Itulah yang namanya keselamatan. Hanya Tuhan yang bisa menutupi dosa-dosa kita. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni kesalahan kita. Tetapi harus ada korban. Nah, jadi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa dipulihkan hidupnya dengan usahanya sendiri. Karena semua itu adalah inisiatif dari surga. Inisiatif dari Allah sendiri untuk menyelamatkan kita. Dan hanya daripada Dialah juru selamat itu berasal. Hanya daripada Dialah Mesias itu berasal. Tidak ada penyelamat selain daripada Tuhan Allah kita. Dan sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, saya akan membawakan sebuah fun fact. Bagi saya ini kedengarannya fun karena seolah-olah seperti cocokologi. Tetapi kalau saudara renungkan lagi, ternyata ini adalah penafsiran firman Tuhan yang sebenarnya bagus. Manusia itu jatuh dalam dosa oleh karena mereka tidak taat pada perintah Tuhan, bukan? Dan sekali lagi, oleh karena mereka memakan buah pengetahuan. Nah sekarang untuk orang boleh dipulihkan kembali, ada sesuatu hal yang cukup menggelitik bahwa ternyata Tuhan pun berkali-kali menyebutkan di dalam Alkitab, memberikan gambaran kepada kita, yakni mengenai makan. Kalau manusia jatuh oleh karena dia makan buah pengetahuan, maka manusia diselamatkan juga oleh karena dia makan. Makan apa? Jawabannya ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58.
Kita akan baca bersama-sama. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi saudara, ini adalah kebenaran yang unik ya, bahwa ternyata manusia itu jatuh dalam dosa karena mereka memakan buah pengetahuan. Dan sekarang mereka boleh diselamatkan dan dihidupkan untuk selama-lamanya dengan memakan roti hidup. Yesus berkata bahwa ialah roti hidup. Dan di sini dengan vulgar dikatakan memakan dagingku dan meminum darahku. Serem ya, tetapi itu sebuah fakta. Ini adalah penggenapan dari Paskah. Pada waktu hari Paskah di dalam Keluaran 12, setelah umat Israel itu menyapukan darah di tiang dan di ambang pintu, daging domba yang mereka sembelih itu mereka harus bakar dan mereka makan sampai habis bersama dengan roti tidak beragi. Jadi ayat pembacaan kita di dalam Yohanes pasal 6 tadi merupakan penggenapan yang indah dari Paskah, bahwa Yesus berkata, kalau engkau memakan aku, engkau mengambil bagian di dalam persekutuan dengan aku. Aku tinggal di dalam engkau, engkau tinggal di dalam aku, dan engkau akan hidup kekal selama-lamanya. Bagaimana kita memakan Kristus? Dengan membuka mulut kita, dan kita mengakui dengan mulut kita bahwa kita percaya Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku dalam hati kita bahwa Bapa sudah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ada syahadatnya enggak? Ada pengakuan enggak untuk menjadi orang percaya? Ada pengakuan iman Nisea atau pengakuan iman rasuli. Di situ kita mengakui Yesus, kita mengakui Allah Bapa, kita mengakui Roh Kudus, kita mengakui keesaan Tuhan. Disitulah saat dimana kita menerima Tuhan dan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pembahasan kita kali ini. Saya percaya saudara pasti akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan saudara selama ini, mengapa aku menyukai dosa? Dan besar harapan saya, saudara terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya terus mengingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info yang terbaru dari konten channel Simply Truth ID. Sampai ketemu di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom.